Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Yongtit, channel tempatnya berbagi ilmu pengetahuan bersama saya Bang Wan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di seri belajar arti dasar. Pada tema kedua ini kita akan membahas tentang cara melayout peta di ArcGIS. Nah, adapun tujuan kita melakukan proses layout ini yang pertama agar peta yang kita buat itu terlihat rapi dan menarik. Kemudian kedua, agar informasi yang ada di dalam peta kita dapat tersampaikan kepada pembaca. Nah, bisa kita bayangkan jika kita hanya membuat peta ini tanpa adanya proses layout, maka informasi-informasi yang ada dalam peta kita tidak akan tersampaikan kepada pembacanya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Silahkan teman-teman buka aplikasi ArcMap teman-teman, lalu buka peta digital yang teman-teman buat tempo hari. Oke. Di sini langkah pertama, ketika kita ingin melakukan proses layout, kita siapkan tools untuk melayoutnya. Dimana kita di sini menggunakan tools draw dan layout. Nah, cara menampilkan tools tersebut, teman-teman klik customize, lalu tools bar. Nah, cari sini tools yang bernama draw. Oke, ini ya, draw. Oke, kita drag ke atas, kita rapikan. Saya akan meletakkannya di sini. Oke. Kemudian satu lagi toolsnya namanya layout. Sama seperti cara tadi, klik customize, lalu tools bar, cari tools yang bernama layout. Oke, ini ya. Kita klik, lalu kita drag ke atas. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke tampilan layoutnya sendiri. Nah, untuk masuk ke tampilan layout, kita di sini tekan view, lalu tekan layout view. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan layoutnya sendiri. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman atur ukuran kertas teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin mencetak peta ini dalam kertas A4, A3, A2, A0 dan lain sebagainya. Cara mengaturnya, kita klik file, lalu tekan pack and print setup. Nah, di sini kita atur ukuran kertasnya, size. Di sini saya akan membuat peta ini dalam ukuran A4. Oke, di sini. Lalu saya buat dalam posisi landscape. Kemudian untuk satuannya saya buat centimeter. Oke, di sini. Lalu oke. Nah, di sini kita mengaturnya sama seperti kita mengatur di Microsoft Word. Tinggal bagaimana kreativitas kita dan ya itulah tadi. Oke, lanjut ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman membuat bingkai pada layout ini. Caranya, pergi ke tools draw, cari sini rectangle. Klik rectangle, lalu arahkan ke garis putus-putus ini ya. Kita buat di sini, kita klik lalu tarik dan kita buat kira-kira segini saja ya. Oke, kita lepas ya. Nah, di sini untuk mengatur warnanya teman-teman klik kiri di bagian tengah sini, lalu atur fill colornya. Di sini saya akan membuat no color, lalu outline colornya saya buat warna black. Nah, kita apply, lalu oke. Kita buat lagi bingkainya untuk menampilkan informasi di sebelahnya, informasi petanya ya. Kita klik lagi rectangle, lalu kita arahkan di sini. Kita klik lalu tarik dan kita lepas. Oke, caranya sama. Kita klik lagi, klik kiri di sini, lalu atur warnanya. Saya buat no color, outline-nya saya buat warna black, lalu apply dan oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat bingkai petanya. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita mengatur skala pada peta nih. Nah, ini kan banyak makan tempat nih, masih kosong. Kita buat sedapat mungkin dia memenuhi ruang ini. Cara mengaturnya, teman-teman atur di sini.
pilih skalanya. Sini saya buat coba 750, masih bisa. 500. Oke, di sini sudah cocok ya 500 kayaknya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menampilkan koordinat yang ada di tepi-tepi sini. Nah, caranya teman-teman klik peta teman-teman sini ya, lalu klik kanan, tekan properties. Oke, setelah properties teman-teman klik grid, lalu new grid. Nah, sini kita bisa memilih kalau teman-teman ingin menampilkan koordinat dalam bentuk DMS, degree minute second, teman-teman pilih yang ini. Kalau ingin menampilkan yang meters, teman-teman klik measures. Oke, sini saya akan membuat yang DMS. Oke, sini next. Oke, next saja, kemudian next lagi, finish, apply. Oke. Nah, di sini kita sudah menampilkan koordinatnya. Tapi di sini ada yang kurang. Ini kita akan membuatnya vertikal ke atas, karena kalau seperti ini yang horizontal jelek sekali bentuknya. Oke, kita balik lagi, kita klik kanan lagi, lalu properties. Di sini kita masukkan di sini ya, lalu kita klik properties lagi. Nah, di sini kita atur di labelsnya ya. Labels ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kita atur vertical labelsnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Di sini kita klik OK, lalu apply dan OK. Nah, maka dia akan berganti posisinya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat judul peta. Nah, judul peta di sini. Caranya saya akan zoomkan dulu ya agar lebih jelas gitu. Cara ngezoomkannya kita di sini bukan pakai zoom yang ini ya, tapi pakai zoom yang ada di layout. Nah, inilah kegunaan tadi tool layout ini. Silakan teman-teman klik di sini, lalu tekan di sini, tarik, lepas. Oke, sini akan lebih jelas ya, karena kalau kita paksakan mata kita nanti akan sakit gitu. Oke. Cara membuat judul, teman-teman pergi ke tools draw, lalu cari sini text, klik text, kemudian klik di sini. Oke, sini kita buat judul petanya itu peta belajar arus dasar ya. Oke, di sini ya. Silahkan klik di sembarang tempat, lalu atur lagi di sini. Kita buat ukurnya itu 12 coba. Oke, 12 ya. Lalu kita untuk judul itu dia biasanya bold. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat judulnya. Kemudian yang selanjutnya yang ada di dalam peta itu ada arah mata angin. Nah, kita cara untuk masukkan arah mata angin, teman-teman klik insert, lalu klik north arrow. Nah, sini teman-teman bebas ya ingin memilih arah mata angin yang mana. Di sini saya akan milih yang biasa dipakai umum, yang ini. Lalu teman-teman klik OK. Nah, silahkan diatur tempatnya. Kita buat di sini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yang ada di peta itu ada skala. Cara masukkan skala sama, kita klik insert. Lalu ambil sini skala yang teks. Skala teks kita pilih yang ini ya. Kita OK. Nah, di sini kita atur lagi. Oke, sama ya, skala yang di sini sama yang di sini. Karena kita tadi menginsert ini, kita masukkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan skala batang atau skala barnya. Sebenarnya untuk skala batang bagi pemula itu susah ya, karena kita di sini harus mengaturnya lagi, tapi nggak apalah, kita di sini belajar juga. Oke, kita pilih sini skala bar ya, skala bar, lalu kita klik OK. Nah, di sini tadi kita mengaturnya lagi. Caranya bagaimana? Teman-teman klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita atur division unitnya itu kita atur ke kilometers.
kilometer. Kemudian untuk labelsnya itu kita buat km saja ya, biar nggak makan tempat. Kemudian di sini kita atur lagi yang ini ya, adjust weight. Di sini saya akan buat 1, kemudian sini 5. Kita klik apply, dia kecil ya. Kita di sini kita besarkan lagi angkanya, kita coba 20. Masih terlalu kecil, kita coba 30 mungkin. Nah, di sini sudah mulai bagus, lumayan bagus ya. Oke, kita di sini kita buat ini kita coba buat naikkan kilometernya setelah labelsnya. Di sini berarti label positionnya kita atur di after labels. Oke, kita klik apply lalu oke. Nah, di sini selesai. Kita atur tempatnya. Nah, sini. Untuk yang di bawahnya kita buat manual. Caranya buat seperti tadi, teks. Di sini kita buat 0. Kemudian di sini kita buat lagi ya. Ini 1 2 3 4 5 cm. Oke, kita atur. Ini juga kita atur. Nah, ini maksudnya itu teman-teman semua, 5 cm di peta artinya sama dengan 30 km di lapangan. Nah, itu artinya. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan legenda. Nah, legenda caranya sebentar, kita zoom out dulu. Oke, kita zoom out lagi agar tampilannya lebih besar. Nah, sini ya, kita buat lagi untuk kolom legendanya. Nah, di sini kita buat lagi di bawah sini. Oke, lepas kita atur warnanya, colornya, no color, outline color black, lalu apply. Oke. Cara memasukkan legenda sama, kita mengklik insert, lalu masukkan legenda. Oke, yang ini ya, legenda. Di sini kita next kan saja ya, next lagi, next. Oke, nah di sini akan tampil legenda dari yang ada di sini ya. Oke, ini kita sesuaikan ukurannya. Nah, sini kita coba zoom ya. Oke, sini kita gantilah namanya ya. Ini jelek, terlalu jelek. Ini kita hapus saja mungkin. Hapus, ini kita ganti warnanya. Oke, sudah jadi ya. Kita berhasil untuk membuat legenda. Kita zoom out lagi. Nah, lalu kita akan membuat sumber peta. Kita buat di sini teks. Oke, kita zoom lagi ya, biar lebih dekat. Kita buat teks. Kita buat sumber peta.
untuk sumber petanya kita akan ngambil dari sumber petanya itu RBI ya, yang kita download dari website Inagio Portal. Kita buat di sini. Oke, peta RBI Kabupaten Aceh Besar ya, dan Aceh Besar skala 1:50.000 kemarin ya, 50.000. Oke, kita atur. Oke, sini ya, selesai. Kemudian selanjutnya kita akan membuat peta situasi. Nah, peta situasi yang ada di sini menampilkan posisi peta ini sebenarnya di mana gitu. Caranya teman-teman klik di peta sini, klik kanan, lalu kopikan, lalu klik di sini paste ya. Kita pastikan. Nah, ini akan tampil. Kita kecilkan petanya. Kita kecilkan, lalu kita drag ke sini. Oke, sudah jadi ya. Nah, di sini akan tampil dua layers. Layers yang pertama itu yang peta ini, kemudian layers kedua yang peta ini. Ini kita matikan layers yang pertama. Kemudian ini kita atur ya. Ini kita buat sini. Oke, bentar. Kita buat di yang ini ya. Ini kita buat zoom to layers. Kemudian ini kita matikan saja ya. Ini kita matikan, ini kita matikan, ini kita matikan. Oke, selesai. Kita coba zoom. Sepertinya di sini terlihat berantakan. Kita atur gridnya ya. Kita coba atur gridnya sebentar. Oke, kita atur gridnya sama seperti tadi. Klik kanan pada petanya, lalu properties. Nah, di sini kita klik properties. Kita atur skalanya ya, intervalnya. Ini kita buat 22 kali skala yang besar ya. Ini 20. Lalu labelsnya kita atur juga. Kita akan menghilangkan yang atas dan yang kiri karena terlalu banyak menurut saya. Kita top and right. Oke, apply, lalu oke. Apply. Oke. Nah, sini akan terlihat lebih rapi lagi ya. Lalu di sini kita akan memasukkan peta provinsi Aceh. PSAP provinsi Aceh. Caranya sama. Kita sini klik kanan, add data. Sini saya sudah menyediakan SAP-nya ya. Lalu kita add. Nah, di sini. Lalu kita letakkan ke bawah agar peta kita terlihat. Nah. Lalu di sini kita coba kecilkan ya. Coba kecilkan, zoom out. Oke, kita atur, kita zoom out lagi. Nah, sini ya, kita akan menampilkan backgroundnya background laut. Oke, sebelumnya kita ini akan ganti dulu backgroundnya. Ini kita buat warna abu-abu, ini kita buat warna abu-abu. Oke, kita ganti backgroundnya agar lebih menarik ya. Sini kita klik kanan, properties. Klik kanan, properties. Kita ambil sini frame. Kita buat backgroundnya itu warna biru laut ya. Apply. Nah, akan lebih bagus lagi bentuknya ya. Kemudian kita kembali ke posisi semula sini. Kita akan menampilkan juga menambahkan juga di
SAP Provinsi Acehnya di peta yang besarnya. Kita klik kanan, kita add data, masukkan S1-nya, add. Oke, kita masukkan, pindahkan ke bawah. Kita ganti warnanya ya. Warnanya kita ganti abu-abu. Sorry, bukan yang ini. Lalu oke. Nah, di sini kita juga mengatur backgroundnya. Kita atur backgroundnya, kita buat warna biru juga. Frame warna blue. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman semua. Inilah hasil dari layout kita. Nah, untuk cara-cara melayout yang lain itu tergantung kreatif teman-teman semua. Bagaimana kreativitas teman-teman, silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Pada intinya pada pembelajaran ini adalah langkah-langkah dasarnya dalam proses melayout. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan di pembelajaran kedua ini. Saya harap teman-teman semua paham. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman klik like, lalu share kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa teman-teman semua, silakan tekan tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, terima kasih pada teman-teman semua. Saya Bang Wan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.